Selamat pagi jemaat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kembali Tuhan mengundang kita semua untuk boleh hadir di tempat ini, untuk boleh beribadah dan menyembah kepada Dia. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan mengambil waktu teduh sejenak. Mari jemaat berdiri. Tuhan Yesus sudah menunjukkan kasih-Nya yang besar bagi dunia melalui karyanya di atas kayu salib. Namanya layak ditinggikan dan dipuji. Mari kita sebagai umat-Nya untuk mengagungkan Dia. Terpujilah nama Yesus. Sujud menyembah bagi Tuhan, muliakan dan agungkan namanya. Bangsa-bangsa di dunia berhimpun bersujud. Pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. Pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. Ibadah ini dilaksanakan atas suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Firman Tuhan yang mendasari ibadah kita diambil dari Mazmur yang ke-27, ayatnya yang pertama. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Manusia telah jatuh ke dalam dosa dan hidup di dalam kesombongan dan mengikuti hawa nafsu, bukan ketaatan kepada Tuhan. Namun Tuhan tidak membiarkan manusia tanpa harapan, melainkan telah datang ke dalam dunia menyelamatkan manusia berdosa yang mau percaya kepadanya. Ia selamatkanku.
kasih-Nya. Sungguh pun ku menolaknya, Ia rela mati menggantikanku. Ia selamatkan dan bebaskan daku. Di Golgota tanggung hukumanku, Ia menghapus segala dosaku. Ada damai di hatiku. Ku diperlukan Tuhanku, sehingga ku melihat rusuknya, dan tergeraklah hatiku oleh kasih dan besar rahmat-Nya. Ia selamatkan dan bebaskan daku. Di Golgota tanggung hukumanku, Ia menghapus segala dosaku. Ada damai di hatiku. Bersukacitalah bagi Tuhan karena kasih-Nya yang besar telah diberikan bagi kita, sehingga kita boleh beroleh keselamatan. Tak terduga yang ku terima, sukacita hidup bahagia. Padaku rahmat-Nya diberi, dan kau pun kan diberi oleh-Nya. Ia selamatkan dan bebaskan daku. Di Golgota tanggung hukumanku, Ia menghapus segala dosaku. Ada damai di hatiku. Mari jemaat, kita akan mengaku dosa-dosa kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami menaikkan syukur akan kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur akan karya-Mu yang besar, sehingga Engkau menyelamatkan kami. Kami menyadari siapakah diri kami ya Tuhan. Kami adalah orang yang berdosa. Kami seringkali hidup tidak taat kepada Tuhan. Bahkan kami seringkali melupakan Tuhan, dan kami seringkali jauh daripada Tuhan. Apa yang ada di pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, bahkan di hati kami, seringkali kami mengecewakan Tuhan. Bapa kami dalam surga, ampunilah kami. Kami memohon belas kasihan Tuhan untuk mengampuni akan dosa-dosa kami. Dan kami dilayakkan boleh datang ke hadapan Tuhan, boleh menyembah Tuhan, dan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat bangkit berdiri dan terimalah berita anugerah yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari jemaat Tuhan, kita memberikan salam damai satu dengan yang lain.
Silakan jemaat untuk duduk kembali. Yesus telah menyatakan dirinya sebagai terang dunia, bahwa siapapun yang mengikutinya tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi akan memiliki terang kehidupan. Pujian KPPK nomor 241, ada terang di dalam hatiku. Ada terang dalam hatiku, pancarkan terang mulia, sungguh indah tiada bandingnya. Yesuslah terangku, terang indah, terang mulia. Ada suka dalam hatiku, sejak ku lihat wajahnya, dah terang di hatiku. Ada kidung dalam hatiku, Kristus Tuhanku puji. Suara hati tiada terdengar, ya tetap berkenan. Terang indah, terang mulia, ada suka dalam hatiku, sejak ku lihat wajahnya, dah terang di hatiku. Berkat dan rahmat Tuhan yang diberikan bagi kita mendatangkan sukacita, pujian, dan kasih. Ada girang dalam hatiku, penuh puji dan kasih. Berkat rahmat Tuhan berikan, hatiku gembira. Terang indah, terang mulia, ada suka dalam hatiku, sejak ku lihat wajahnya, dah terang di hatiku. Kita akan membaca sebagian firman Tuhan. Kita akan membaca secara bertanggapan yang diambil dari Mazmur yang ke-27 ayatnya ke-4 sampai yang ke-14. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Dia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah buang aku dan janganlah meninggalkan aku ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, kiranya senantiasa menuntun kita dan menguatkan kita. Kenyataan hidup yang ditunjukkan dunia bisa membuat kita jauh dari kasih karunia Tuhan. Namun Yesus telah menunjukkan jalannya bagi kita, yaitu jalan keselamatan Allah.
Marilah kita terus memandang kepada Yesus, apa yang sudah Dia perbuat bagi kita. Hari ini yang menyampaikan firman Tuhan adalah Pendeta Dio Bastiawan dari GKI Banjar dalam rangka pertukaran klasis Cirebon. Pandanglah pada Yesus, KPPK nomor 174. Hiduplah beriman, tekun dan setia kepada Tuhan. Janjinya tidak akan pernah berubah. Janjinya tak pernah berubah bila bersandar padanya. Cepatlah kabarkan Injilnya, bawa pulang domba sesat. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Mari kita bersama berdoa. Kami datang ke sini Tuhan, di dalam seluruh keberadaan kami. Terang ataupun redupnya hidup ini, kami yang tahu, tetapi juga Tuhan kami percaya Engkau lebih tahu. Ajar kami Tuhan untuk merasa tidak mampu di hadapan-Mu, karena Engkaulah sumber kekuatan dan harapan kami. Maka sinarilah kami dengan terang sabda-Mu Tuhan, untuk membangkitkan kami di dalam hidup melanjutkannya, di dalam pengharapan kami akan Kristus Yesus. Biarlah hidup kami menjadi arena di mana Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu. Maka nyatakan Injil itu di dalam hari ini, di waktu ibadah kami saat ini,
supaya kami kembali dalam kehidupan dan menyatakan terang Tuhan yang telah terlebih dahulu menyinari kami. Di dalam Kristus kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu, kala kami membaca dan memperjumpakan Injil-Mu dengan kehidupan kami masing-masing. Amin. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, Cawaan, selamat pagi, Shalom. Kita bersama akan membaca firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita. Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat ayat 12 sampai 23. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal yang keempat ayat 12 sampai 23. Dimulai dari ayat 12. Ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditahan, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan tinggal di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali di jalur ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang tinggal dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak itu Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ketika Yesus sedang berjalan menusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti Dia. Dari sana Yesus meneruskan perjalanan dan melihat dua orang bersaudara lain, yaitu Yakobus, Yohanes anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya bersama dengan ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Dia. Yesus pun berdiri di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil kerajaan, serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Allah dan juga memeliharanya. Bapak, Ibu, Saudara, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dio Bastiawan Kusumajaya, panggil saja Dio. Saya baru ditabis Juli lalu, setelah itu Muse Romeo ya. Jadi kami bersaudara di dalam tabisan yang dekat ini, walaupun usianya beda jauh gitu ya. Beliau lebih senior. Bapak Ibu menyampaikan salam hangat dari GKI Banjar untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara, tema kita adalah terang di tengah bayang-bayang. Yang namanya hidup di tengah bayang-bayang itu tidak selalu menyenangkan. Tergantung, kalau terik itu tidak menyenangkan bagi kita, di bayang-bayang itu menjadi teduh. Tetapi bayang-bayang yang dimaksud lebih banyak hal-hal yang menakutkan. Jadi Bapak Ibu, akhir-akhir ini ada seorang artis yang mungkin kita tahu bersama. Dia ada seorang aktris yang sudah memulai karir dengan menjadi aktris, aktor dari sebuah film yang terkenal, dan juga nyanyinya bagus, seorang perempuan yang cantik. Dan dia berbahagia karena beberapa waktu lalu menikah dengan pria yang sangat dia idamkan dan kasihi. Tetapi di tengah rasa bahagia tersebut, beberapa waktu setelahnya dia merilis sebuah tulisannya sendiri dalam sebuah buku yang namanya Broken String. Nah, tapi tulisan ini tidak menggambarkan kebahagiaan dia saat menikah beberapa waktu lalu.
Karena tulisan ini berisi dengan pernyataan pengakuan di mana di masa lalunya dia pernah mengalami masa kelam ketika dia bertemu dengan seorang pria yang 2 kali lipat usianya daripada dia. Bukan pernikahan yang kemarin, tetapi yang zaman dahulu sebelum dia terkenal. Bapak Ibu, sebagai remaja biasa dia menceritakan bahwa dia bertemu dengan seorang pria ini di lokasi syuting lalu berkenalan. Tetapi dia merasa bahwa dia dicintai, tetapi perlahan dia dimanfaatkan oleh pria tersebut yang namanya tertulis di dalam buku ini. Dan lama-lama dia dimanfaatkan sedemikian rupa hingga mengalami kekerasan seksual, kekerasan verbal, hingga dia tidak bebas di dalam hidup. Dalam buku ini pengakuan-pengakuan itu dimunculkan setelah sekian tahun lamanya. Dia mengalami yang namanya child grooming. Apa itu child grooming? Child grooming itu kalau Bapak, Ibu, dan Saudara atau saya mengalami kekerasan di masa kecil, tapi kita nggak sadar kita sedang diperlakukan, dimanfaatkan, diperlakukan dengan cara yang tidak sepantasnya. Kekerasan itu bisa macam-macam, bisa kekerasan seksual, tetapi dibungkus dengan hal yang romantis, dibungkus dengan modus-modus, sehingga perlahan-lahan orang yang jadi korbannya tidak sadar bahwa dia sedang dimanfaatkan. Misalnya dipuji-puji, lalu dimintai, dilayani oleh apa yang dia punya. Dan di buku ini menceritakan betapa kelamnya itu. Tidak semua orang berani untuk cerita semacam ini. Tetapi artis ini yang namanya Aureli, ya Bapak Ibu pasti tahu yang mengamati, itu berani. Itu dia hidup di dalam bayang-bayang masa lalunya yang tidak bisa diucapkan, mungkin berat sekali. Untuk mengucapkan aja nggak bisa gitu ya. Apalagi memprosesnya. Buku ini hadir setelah dia bisa memproses. Tapi dia cerita nggak bisa, sulit sekali untuk mengakui bahkan ke mamahnya sendiri, bahkan ke orang lain, bahkan ke dirinya sendiri. Dia jadi dipenuhi oleh rasa takut, dibayang-bayangi oleh masa lalu. Masih pantas nggak ya saya sama pria yang baru ketemu dengan saya? Masih ada orang yang mencintai saya nggak ya? Apakah saya sudah rusak dan nggak bisa maju lagi dalam kehidupan ini? Pikiran itu terus menghantui. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketakutan di masa lalu itu kalau membesar dan kita tidak bisa melihatnya sebagai sebuah hal yang sudah terjadi di masa lalu, bukan saat ini, kita akan kesulitan dan itu menyeruak menjadi lebih besar dan menguasai masa kini kita. Hidup kita jadi lumpuh. Ini seperti kita kan punya bayangan ya Bapak Ibu Saudara. Bayangan kita kebanyakan ada di mana posisinya? Di depan atau di belakang? Di belakang ya kebanyakan ya. Dan kita seringkali nggak pernah lihat itu bayangan. Ya, yang lihat kan orang lain gitu ya. Silakannya kalau kita nggak punya bayangan dalam hidup ya. Itu mengerikan Bapak Ibu Saudara. Bayangan itu pasti ada. Dan kita kadang-kadang nggak pernah lihat. Tapi kalau bayangan itu sampai besar ya, sehingga memantul ke tembok kita, lalu kita mengatakan, oh itu asli, itu hantu. Ketika masa lalu kita tidak bisa teratasi, kita tidak bisa berdamai dengan masa lalu dengan baik, kita melihat masa lalu itu seperti membesar, menjadi hantu yang mengikuti kita kemana-mana. Kita jadi nggak bisa untuk melangkah di masa lalu. Karena apa? Energinya terserap terus-menerus. Kalau ingat masa lalu kelam kita pernah dikecewakan, kita pernah gagal dalam hidup ini, kita pernah banyak berulang kali jatuh, dan kita tidak pernah percaya diri lagi dalam hidup ini, energi kita terserap ketika kita mengingatnya. Lemas, tidak punya daya untuk melanjutkan hidup, lumpuh lama-lama dalam hidup. Ada seorang anak muda, Bapak Ibu masih SMP, anak yang juga saya kasihi, seorang jemaat. Dia nggak pernah mau untuk pendidikan agama Kristen di satu masa, satu semester. Ketika saya kunjungi, kenapa kamu nggak mau datang? Ini kan nilai kamu yang butuh juga. Dia bilang, nggak mau, nanti aku takut orang lain mengejek aku. Siapa? Si A. Bapak Ibu, si A ini udah nggak ada di kelasnya dia. Udah pindah kota. Tapi dia masih takut. Takut kalau ada orang seperti A yang akan ngejek dia lagi. Sampai dia bolos beberapa kali sekolah. Karena masa lalunya itu begitu kuat dan menghantui dia.
Bapak Ibu bayangkan daya traumatis ini kalau tidak diselesaikan dengan serius, maka akan melumpuhkan kehidupan. Kita akan jadi semakin rendah, semakin tenggelam di dalam ketidakberdayaan. Tapi apakah Tuhan mau seperti itu? Tidak. Tuhan punya pandangan yang begitu luar biasa bagi kita. Kita ini anak-anak ciptaannya. Kita ini orang yang dikasihinya. Maka Tuhan gak biarkan image kita tenggelam, direndahkan oleh masa lalu kita. Dan pengalaman-pengalaman hidup yang gagal. Buktinya apa? Dalam Injil yang tadi kita baca Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memulai pelayanannya di wilayah orang-orang yang tidak pernah dianggap baik. Mungkin kalau kita baca tadi, Yesus melipir atau menyingkir ke wilayah orang Zebulon, Naftali, Galilea, dan Kapernaum, wilayah sekitar situ. Kalau orang kita saat ini membaca ini mungkin biasa saja. Oh, Kapernaum itu kan tempat istimewa karena Tuhan Yesus hidup besar di situ. Memulai pelayanannya di situ. Tapi kalau orang zaman dulu dengar kata ini Bapak Ibu terganggu. Ini daerah yang bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena orang-orang di sana nggak pernah menikmati apa yang pertama kali diistimewakan. Karena mereka punya pengalaman masa lalu yang pahit. Di mana daerah tersebut, daerah yang disebut jalur laut. Kalau orang dengar jalur laut itu tidak pernah mau lewat situ. Karena pengalaman orang di masa kelam situ merasa daerah itu hina. Lebih baik lewat jalur sutra karena lebih cuan lewat situ. Gitu ya. Jalur laut ini dihindari. Dan daerah orang itu membuat orang yang tinggal di dalamnya menjadi rendah diri. Kenapa? Mereka punya sejarah di tahun 732 sebelum Masehi, itu daerah pertama yang digempur oleh Asyur. Israel Utara digempur oleh Asyur. Di jalur itu, sehingga mereka trauma dengan penjarahan, mereka trauma dengan bagaimana anak cucu mereka diambil paksa untuk dibuang di tanah Asyur, diluluhlantahkan kota-kotanya, mereka semua yang punya diambil. Itu masa kelam. Dan masa kelam itu dijadikan label. Jadi orang Israel kalau dengar orang Zebulon dan Naftali, mungkin meremehkan. Kenapa? Tadi ada ayat seperti ini Bapak Ibu ditawari. Mereka ini Bani Zebulon itu orang-orang yang dikatakan sanggup berperang. Orang sanggup berperang kok kalah dalam perang. Itu kan diejeknya bukan main, itu bisa 7 turunan diejeknya Bapak Ibu. Bahkan sampai zaman Yesus diremehkan. Itu seperti Bapak Ibu kalau penggemar adalah salah satu fans sepak bola di Liga Inggris yang akhir-akhir ini dan mungkin beberapa tahun ini kalah mulu ya. Bapak Ibu tahu ya klubnya yang mana, kalah terus sampai kemarin ganti pelatih, direndahkan terus-menerus. Udah bayar mahal, klub ini udah bilang bahwa beli pemain yang mahal, pelatih yang mahal, ya semuanya yang mahal, tapi kalah, gitu ya. Bapak Ibu diejeknya itu bisa 7 turunan dan betapa itu mendukakan hati mereka. Karena image bangsa itu jadi rendah dan kalah, tidak ada image yang lain. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudara, ini menariknya Tuhan. Justru misi kerajaan Allah bukan pertama kali pada orang-orang yang besar di Yerusalem, kota yang besar, kota yang termasyur. Bukan orang-orang yang tinggi, tapi orang-orang yang gak punya harapan seperti itu. Seperti orang Zebulon dan orang Naftali, orang Galilea dan sekitarnya. Orang yang butuh harapan Tuhan, orang yang butuh disinari terang Tuhan. Dan itu bukan ketidaksengajaan Tuhan. Itu Tuhan sengaja. Itulah rancangan Allah. Yang menarik adalah Tuhan pertama kali memulai pelayanannya justru di wilayah yang dihindari orang ini. Wilayah pertama mengawali pelayanannya. Bukankah betapa istimewanya Bapak Ibu kalau didahulukan? Orang pertama yang dilayani Tuhan, orang pertama yang dikasih tahu beritanya adalah orang-orang yang dianggap nomor sekian. Itu yang dikasihi Tuhan. Itulah hati Allah. Ia justru masuk pertama kali pada jalur yang kelam yang orang lain hindari. Ia mulai pertama kali pelayanannya di situ, menjadikan orang-orang di situ sebagai utama dan prioritas. Bahkan Tuhan memanggil murid-muridnya pertama kali, Simon, Andreas, dan Yohanes dan saudara-saudaranya di tempat itu.
Mungkin orang lain katain, kenapa nggak dari daerah lain, kan nggak bonafit. Itu seperti Bapak Ibu kalau milih tukang, itu kan dari daerah-daerah tertentu ya. Kalau tukang yang ahli misalnya kuli Jawa gitu ya, dari Jawa. Kalau di Jawa Barat misalnya dari Malangpong. Kalau dari daerah B, janganlah gitu. Suka ngerjain mandornya, suka ngerjain kita, gitu. Jangan pakai yang itu. Image-nya udah terlanjur melekat dan nggak bisa diganti. Tapi Tuhan tidak seperti ketika kita pilih-pilih yang seperti itu. Justru Tuhan memilih orang yang dianggap nggak bonafit. Tapi Tuhan mengasihi mereka. Apa kata firman Tuhan? Tuhan mau menyatakan maksudnya untuk menggenapi kitab Yesaya yang sudah pernah dikabarkan. Bangsa ini dikatakan terhimpit. Tetapi dia katakan, firman Tuhan katakan bangsa yang berjalan dalam kegelapan, katakan Zebulon dan Naftali, image-nya udah jelek Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan katakan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang bersinar. Jadi orang yang dianggap rendah, justru apa Bapak Ibu? Disinari oleh spotlight. Orang yang dianggap rendah dan payah diberi spotlight, supaya bukan mereka yang disorot, tetapi mereka mendapat sinar kemuliaan Allah. Bukan mereka yang disorot, tetapi Kristus yang disorot, menjadi bintang utamanya. Mereka yang rendah dikaruniai Tuhan anugerah, jadi punya panggung kemuliaan Allah, di mana mempersilahkan diri mereka dan segala kerapuhan mereka menjadi apa? Menjadi persembahan. Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu. Betapa Tuhan mengasihi setiap kita yang rendah dan kelam. Dia menjadikan kita sebagai prioritas karena Dia mengasihi kita. Karena Dia mengasihi saudara dan saya. Dia menganggap kita berharga, walaupun masa lalu kita banyak kelamnya. Pertanyaannya Bapak Ibu dan Saudara, adakah bayang-bayang kelam itu masih menjadi hantu di dalam hidup Bapak Ibu dan Saudara dan saya? Kalau orang punya hantu di belakang itu kemana-mana kan takut ya. Mau ke kanan takut, mau ke kiri takut, mau ngeluarin uang takut, mau nyimpen uang juga takut. Ada satu pendeta di Jawa Timur, Bapak Ibu, pendeta GKI. Waktu saya praktek di sana, rumah pastorinya itu pakai kunci otomatis ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pakai ya, pakai nomor gitu ya. Tahu Bapak Ibu dan Saudara, yang punya password itu lebih daripada 10 orang. Dan itu orang gereja. Tapi nggak ada tuh barang satu pun yang hilang tuh. Tapi kita lihat ada orang-orang yang sangat takut, karena saking takutnya tokonya digembok sedemikian rupa pakai teralis, sehingga ketika bencana Bapak Ibu Saudara justru menelan bencana buat dirinya sendiri, karena dia nggak bisa keluar dari situ. Karena saking takutnya. Kalau kita dilingkupi rasa takut akan masa lalu dan demi menjaga kita tetap survive, kita tetap jalan, kehidupan kita malah jadi lumpuh. Apa hantu dalam hidup saudara-saudara? Sudahkah kita menyadari itu? Di masa-masa ini orang belum pensiun tapi sudah nggak mau kerja lagi. Kenapa? Ada pengalaman-pengalaman pahit, kegagalan dalam bisnis, dia usaha mencoba tapi gagal, sehingga dia merasa dirinya payah, dia rendah dan nggak mau lagi kerja dari apa yang ada. Karena apa? Dia sudah putus asa. Ada orang yang sekali pelayanan baru masuk sudah dikritik lalu mundur dari pelayanan. Karena apa yang menempel dalam luka di dalam pelayanan itu nempel terus di dalam ingatannya. Dan kita memang tidak bisa mengubah masa lalu Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan selalu hadir menyinari kita semua dengan harapan. Harapan itu tidak membuat kita jadi orang yang semata-mata cuma optimis. Apa bedanya optimis dengan orang yang punya harapan? Kata seorang rahib, seorang rohaniawan dari Benedictus ya, Ordo Benedictus, dia katakan untuk segala hal yang membuat kita terbuka pada segala kejutan hidup, ketika segala sesuatu itu bahkan terbalik menjadi yang terburuk dari apa yang kita bayangkan, itu yang namanya harapan. Jadi Tuhan tidak menjanjikan kita mengubah masa lalu
memoles image kita, lalu masa depan kita terjamin selalu baik. Tidak. Tetapi sejauh kita diterangi Tuhan, kita jadi punya harapan untuk melangkah di dalam hidup. Orang yang tadinya lumpuh, gak punya harapan lagi, dia jadi siap, punya harapan, oh besok tidak, nasibku tidak permanen. Nasibku tidak permanen, jelek dan buruk. Tetapi besok ada harapan, Tuhan menyertai saya, Tuhan memampukan saya. Nasib saya tidak seburuk yang kemarin, besok juga bisa baik atas penyertaan Tuhan. Tapi kalau toh sama buruknya dengan masa lalu yang keulang lagi, itu tidak masalah. Kenapa? Karena Tuhan menerangi aku. Tuhan memampukan aku untuk menghadapi realita yang penuh kejutan. Itu seperti kata rohaniawan ini, Bapak. Jadi kita kuat, jadi kita mampu, gak lumpuh di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena saya dianggap berharga oleh Tuhan. Karena kita dianggap berharga oleh Tuhan. Kita tidak hanya hidup berguna, tetapi lebih daripada itu, berharga untuk Allah dan untuk kemuliaan Allah. Kita tidak diterangi oleh optimisme, tetapi harapan Kristus. Bapak Ibu, tugas kita hanya seperti Simon, Andreas, dan Yohanes. Kalau Tuhan mengajak kita, memberitakan Injil bagi kita, harapan-harapan itu dikabarkan tiap minggu, tiap hari dalam saat teduh kita. Apa yang perlu kita lakukan? Seperti mereka. Mereka meninggalkan jala mereka. Mereka ikut Tuhan Yesus. Mereka meraih tangan Allah. Meraih terang yang saat itu menyinari mereka, membawa harapan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, maukah hidup kita dipersembahkan menjadi panggung di mana Allah disorot pada spotlight terang kemuliaan Allah. Sehingga panggung hidup kita menjadi arena di mana Tuhan menyatakan, kita bisa bersaksi pada orang lain bahwa Tuhan itu sungguh amat baik dalam hidup kita. Maukah kita menyambut terang Allah dengan kembali kepada kehidupan? Melayani Dia dalam kehidupan. Maukah kita? Maukah kita kembali keluar dari gelap, masuk di dalam terang? Maukah kita kembali dalam kehidupan kita, pekerjaan kita yang Tuhan percayakan, dalam segala karya baik di dalam usaha bisnis kita? Maukah kita kembali melayani Tuhan di gereja? Maukah kita kembali kepada keluarga kita, memperjuangkan kasih yang belum selesai? Mari kita sambut Kristus dengan kembali melayani Dia dalam kehidupan kita. Amin, Tuhan menyertai. Kita hening di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami adalah orang-orang yang tidak selalu mampu untuk menghadapi berbagai macam kejutan dalam hidup ini. Kami mungkin memiliki banyak masa lalu yang menghantui kami, yang akhirnya melumpuhkan kami. Kami tidak berani lagi untuk kembali ke kehidupan pelayanan maupun perjuangan kami untuk mengasihi orang lain. Tapi kami melihat terang Allah yang membawa harapan bagi kami, menyatakan kemuliaan-Mu. Tuhan, terima kasih karena Tuhan berkali-kali meraih tangan kami untuk kembali berjuang, mengasihi di dalam hidup ini. Tuhan, mampukan kami, betapapun berat masa lalu kami, betapapun beban kekecewaan kami, masih kami ingat. Tetapi biarlah terang itu mendahului segala sesuatu, supaya kami bukan lagi dikuasai kegelapan, tetapi terang Allah yang membawa kemuliaan bagi nama-Mu dalam kehidupan ini. Tuhan, kami siap kembali dalam hidup ini bersama-Mu, kini dan selamanya. Sertailah kami Tuhan, saat ini dan sepanjang waktu kami. Amin. Kita bersyukur firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan bahwa Kristus adalah terang Tuhan.
Maukah kita dipakai oleh Tuhan? Maukah kita untuk menyambut Dia sehingga hidup kita boleh memuliakan namanya? Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita akan mempersatukan diri dengan gereja segala abad dan tempat dengan bersama-sama mengikrarkan iman kepercayaan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan jemaat untuk duduk kembali. Jemaat diberikan kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukurnya melalui persembahan yang bisa diberikan langsung menuju kotak persembahan, baik yang di depan ataupun di tengah, atau bisa transfer ke rekening gereja. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu pada kami hingga kami pada hari ini dapat berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman kami untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menerangi hidup kami hingga hidup kami dapat penuh dengan pengharapan di dalam Engkau. Mampukan kami Tuhan, dengan pengharapan yang Kau berikan, kami dapat melanjutkan kehidupan kami dengan penuh semangat Tuhan, dengan terus hidup takut akan Tuhan dan semakin memuliakan Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya iman kami dapat terus bertumbuh dan hidup kami dapat terus menyenangkan hati Tuhan. Kami juga memohon kemurahan Tuhan untuk menolong saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, yang mengalami sakit penyakit. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan, kekuatan, jalan keluar, penghiburan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa kami. Kiranya Tuhan menolong bangsa kami yang sedang banyak mengalami bencana, baik bencana banjir, longsor. Biarlah Tuhan bencana ini dapat segera teratasi dan Tuhan pulihkan keadaannya. Tuhan cukupkan segala kebutuhannya. Tuhan juga memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa agar dapat mengambil keputusan yang tepat untuk kesejahteraan rakyat. Terima kasih Tuhan telah mendengar doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita kembalikan segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doksologi. Kudus.
Mari kita kembali pada kehidupan kita dengan harapan penuh disinari langkah-langkah kita oleh terang Allah. Beranilah di dalam hidup ini bersama dengan Tuhan, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Sinar kasih Allah Bapa menerangi seluruh langkah dan rencana hidupmu. Cahaya kasih Kristus menghangatkan jiwamu. Petunjuk dan pencerahan dari Roh Kudus meneguhkan langkah imanmu. Kasih setia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai hidup kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan jemaat untuk mengambil saat teduh. Kita akan mendengarkan warta audio. Warta Jemaat. Berikut laporan dana diakonia yang sudah terkumpul. Persekutuan Komisi Wanita dilaksanakan hari Jumat pukul 6:30 malam di gedung gereja. Persekutuan Remaja dilaksanakan hari Sabtu pukul 5 sore. Ibadah umum hari Minggu dilaksanakan pukul 7 dan pukul 9 pagi. Jemaat dapat beribadah di gedung gereja. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan pukul 9 pagi di ruang kelas sekolah minggu. Anak-anak diundang hadir beribadah di gereja. Pendeta Romeo Wibowo pada hari ini sedang melayani pemberitaan firman Tuhan di GKI Indramayu dalam rangka pertukaran pengkhotbah klasis Cirebon. Sekian warta jemaat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.